Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, perkenalkan, aku Yasmin dari Tutormu. Sebelumnya aku yang mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir di workshop kita hari ini. Oke, jadi bisa kita lihat ya, materi hari ini menarik banget sih buat aku. Ada judulnya ya, Humanizing Technology with UX Research. Tapi narasumber juga gak kalah menarik. Ada Kak Karin di sini. Kak Karin, boleh say hi ke teman-teman? Hai, selamat Halo. pagi. Oke, nah sebelumnya aku mau jelasin juga, nanti di akhir sesi kita bakal ada sesi Q&A teman-teman. Buat yang mau ngajuin pertanyaan bisa diajuin lewat link yang bakal aku cantumin di kolom chat. Oke, jadi boleh langsung dimulai aja Kak Karin. Thank you. Oke, thank you Mbak Yasmin. Dan again, selamat pagi teman-teman. Senang banget bisa ketemu 51 partisipan yang ada di room ini ya. Saya paham banget Sabtu pagi, mendung-mendung, sekarang kan suka hujan ya. Enaknya goler-goler di kasur, ya kan, menikmati angin sepoi-sepoi. Tapi salut banget buat teman-teman untuk semangat belajarnya pagi-pagi bersedia untuk join sesi ini. Thank you banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya materi yang saya bawakan di sesi ini gitu ya. So again, memperkenalkan diri, nama saya Karina Resisdendi. Saya UX designer di salah satu unicorn startup di Indonesia. Hari ini pengen share berbagi cerita aja sih gitu ya, terkait dengan UX researcher, all about UX researcher gitu ya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman. Saya mau share screen dulu nih teman-teman. Mohon bayarin. Saya nggak bisa share screen nih. Host disabled. Sebentar ya Kak. Sharing. Sebentar ya Kak. Dia wait. Oh iya, masih nggak bisa ya Kak? Saya bukan host lagi sekarang. Udah. Sudah saya jadiin host sih Kak. Sebentar. Wait Kak Karin. Maaf ya Kak. Apa-apa.
Sudah belum, Mbak? Gimana? Tidak ada perubahan sih di saya masih partisipan biasa. Ini yang mau share screen dari Mbak aja atau dari Oke deh, saya atau gimana? dari Kak Karin ya Kak sebenarnya. Sebentar dulu, sebentar. Yap. Sebenarnya saya agak trouble di device ini sih sebenarnya. Wait Kak. Ambil cemilan dulu atau ke toilet dulu gitu ya, mempersiapkan diri. Saya open mic aja ya. Kita ngobrol dulu yuk sambil nunggu-nunggu. Ini tadi saya mancing pertanyaan. Teman-teman asalnya dari mana aja? Ada yang bilang, ada yang sama kayak saya dari Jakarta teman-teman. Ada yang dari Tangerang, tetangganya Jakarta. Ada yang dari Bandung, dari Bogor. Bahkan saya lihat ada yang dari Banyuwangi juga hadir di sini, Sidoarjo. Malang juga ada. Wow, ada yang dari Bali juga. Kangen ya ke Bali loh. Jadi salah fokus. Oke, kalau wow, ada yang dari Batam. Luar biasa. Thank you banget teman-teman udah join dari berbagai macam kota di Indonesia ya. Sesi online ini memang di satu sisi jadi bikin mungkin interaksinya nggak terlalu nggak terlalu natural mungkin ya karena terbatas sama adanya laptop dan ya kita terbatas cuma virtual aja gitu. Tapi mudah-mudahan bisa tetap efektif gitu ya sesinya dan merupakan satu keuntungan juga nih karena bukan cuma teman-teman yang di Jakarta aja dan sekitarnya yang bisa join, even sampai Bali, sampai Batam segala juga join di sini. Thank you banget nih teman-teman. Pertanyaan kedua, nah sambil menunggu kita chit-chat dulu nggak apa-apa ya. Pertanyaan kedua, boleh tahu nggak sih teman-teman saat ini tuh kesibukannya ngapain? Ini kalau ada yang mau open mic boleh loh, biar kita bisa interaksi, ngobrol langsung gitu. Siapa tahu ada yang mau cerita, aku selama pandemi aku bobo-bobo aja di rumah gitu ya, atau mungkin punya kesibukan lain gitu. Oke, ini mulai ada jawaban di chat ya dari Mas Malvin Niko, kuliah Kak product design, mantap. Oke, ada Mas Robi juga belajar UI UX. Ada yang ikut bootcamp juga, Mas Gilang ya. Ini kayaknya namanya familiar nih. Kayaknya
terkoneksi di LinkedIn ya, kayaknya ya. Oke. Kak Karin boleh tolong dicoba, Kak? Oke, ada lagi? Oh, sudah, Mbak? Oh, oke, baik. Saya coba share ya. Oke, sudahkah tampil? Sudah. Udah ya, teman-teman? Oke. Sip. Oke, teman-teman. Sekarang kita sama-sama belajar yuk. Tadi Mbak Yasmin udah sempat mention juga bahwa kita mau belajar caranya humanizing technology through UX research gitu. Nah, saya mau mengawali sesi kita pada ini dengan cerita, dengan dongeng. Ngantuk deh ya. Boleh coba apa gambar yang ada di hadapan teman-teman sekarang? Udah aku tanya dulu, ini bisa dilihat nanti nggak? Maksudnya dalam artian bisa. Ada yang belum mute? Mohon maaf. Boleh di-mute dulu ya. Oke, teman-teman, kira-kira gambar apa? Apakah ini adalah mesin cuci? Tentu tidak ya. Atau apa? TV, apalagi TV, bukan ya? Jadi ini sebenarnya adalah alat untuk bikin jus, ya, jus yang biasa kita konsumsi, jus buah, jus sayuran, juicer lah ya ibaratnya gitu. Nah, beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2016-2017an gitu, alat ini menjadi viral ya, diviralkan oleh netizen gitu ya di media, terutama di media-media luar negeri gitu. Kenapa? Karena alat ini agak kontroversial gitu ya. Kontroversial dalam hal apa? Pertama, usut punya usut, katanya alat ini cuma bisa bekerja kalau sudah terkoneksi dengan internet gitu ya. Kalau udah kekonek sama WiFi baru bisa kerja. Kalau misalkan nggak bisa gitu ya, tidak bisa menunaikan tugas utamanya sebagai user gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah, nah, alat ini baru bisa berfungsi kalau kita masukin pouch isi jus di dalamnya, gitu ya. Dimana pouch isi jus ini cuma bisa didapatkan di perusahaan si penjual alat ini, gitu ya. Jadi nggak bisa didapatkan di tempat lain, dan kita harus punya alatnya dulu nih. Kita harus punya alatnya dulu sebelum kita boleh membeli pouch ini, gitu ya, pouch isi jus ini, gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita potong-potong buah, potong-potong sayur, terus buahnya kita cemplungin ke juicernya, itu nggak bisa, gitu ya, tidak bisa kita lakukan dalam case ini. Dan yang ketiga yang paling bikin rame, gitu ya, bikin perbincangan heboh, bombastis, cetar membahana, itu adalah harganya. Jadi pas pertama kali diluncurkan harganya itu sekitar $700. Kalau kita konversi ke rupiah sekarang tuh mungkin sekitar 10 jutaan gitu ya. Hanya untuk alatnya, hanya untuk alatnya 10 juta. Tapi kemudian harganya diturunkan jadi sekitar $400, which is sebenarnya masih ya 5 jutaan juga sih gitu kan. Belum lagi pouch ini kita harus beli dengan harga sekitar 5-8 dolar per satu pouch. Itu sekitar 70 sampai 100.000 rupiah kalau misalkan kita konversi ke rupiah yang sekarang gitu ya, which is bagi orang-orang yang ini ya, yang netizen yang memviralkan ini, mereka berpikir bahwa ngapain banget mau bikin jus aja heboh gitu ya, alatnya 10 juta, terus mesti beli pouchnya juga dengan harga 70 sampai 100.000 rupiah gitu. Padahal dengan kita let's say beli buah di pasar aja gitu ya, kita potong-potong sendiri terus kita jus pakai juicer yang mungkin harganya cuma 500.000 aja tuh udah
lebih dari cukup gitu kan, udah bisa memenuhi kebutuhan kita akan asupan jus sehari-hari juga gitu kan, ngapain banget harus pakai alat yang mahal-mahal gitu ya. Dan long story short, perusahaan ini pada akhirnya tutup gitu ya. Saya agak lupa exactly kapan, tapi nggak lama setelah alat ini diluncurkan, kemudian jadi viral dan segala macam, akhirnya tutup gitu ya. Nah, dari sini kita bisa belajar apa, teman-teman? Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau menciptakan sebuah produk, it is very important for us to empathize dulu nih ke user-user kita gitu. Karena kalau kita ngomongin soal UX research, hakikat utamanya itu adalah kita bisa memahami behavior-nya orang, needs-nya orang, motivasinya orang, bahkan frustrations-nya orang gitu ya. Untuk pada akhirnya ilmu-ilmu itu kita bisa tanamkan atau kita bisa jadikan bekal untuk bikin produk atau service kita gitu ya. Nah, kenapa empathize itu perlu? Mungkin akan muncul follow up question itu gitu ya. Kenapa empathize itu perlu? Toh kita kan manusia, kita udah punya pikiran sendiri, kita dianugerahi sama Tuhan akal budi, bisa aja dong kita ya udah kita mikir sendiri, kita implementasi aja apa yang ada di pikiran kita, apa yang menurut kita baik. Ya bener sih, nggak sepenuhnya salah, kita bisa aja ngelakuin itu. Tapi dari mana kita tahu bahwa itu works untuk pengguna kita? We don't know, gitu ya. So dari sini pun kita juga belajar bahwa yang namanya asumsi itu basis yang kurang baik gitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin satu produk, service, desain, aplikasi dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita punya sebuah cita-cita bahwa oh oke, saya mau bikin produk yang baik nih gitu ya, yang berguna buat banyak orang, yang orang lain merasa puas ketika menggunakannya. So kita harus punya mindset dulu bahwa bangunlah pondasinya dari research insights atau data, bukan asumsi gitu. Kalau misalkan berdasarkan dengan asumsi, ya mohon maaf, mungkin siap-siap ya akan terjadi yang kayak tadi contoh cerita yang saya ceritain di awal gitu ya, bahwa pada akhirnya kurang sesuai dengan apa yang diinginkan user dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi gambaran nih di part pertama perbincangan kita pada pagi hari ini tentang what is UX research dan kenapa UX research itu important. Oke. Nah, selanjutnya tentu teman-teman akan penasaran gitu kan, oh oke, UX researcher berarti kerjanya ngapain dong gitu ya. Kalau misalnya kita coba lihat dari kacamata design thinking process gitu ya. Teman-teman mungkin udah familiar dengan design thinking process. Ibarat kata UX researcher tuh kayak penjaga di garda depan dan garda belakang gitu ya. Kita bisa lihat di layar bahwa tanggung jawabnya itu di empathize dan define di depan gitu ya. Sementara kalau di belakang itu di bagian testingnya gitu. Makanya ada istilah discovery research. Sesuai dengan namanya, discovery research itu ketika kita mencoba mendiscover sesuatu gitu ya, mencoba mengeksplorasi sesuatu, mencoba memahami sesuatu, memahami pengguna kita baik dari segi behaviors-nya maupun needs-nya, untuk pada akhirnya ide-ide yang muncul, insight yang ada dari discovery research itu bisa kita bawa ke tahap ideation dan gitu ya. Nah, kemudian ceritanya setelah ideation dan prototipe-nya jadi segala macam, ada tanggung jawab lagi nih yang dipegang sama UX researcher di bagian testingnya, disebut validation research gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya validasi, jadi ide-ide udah tertuang semua di prototype gitu ya. We want to make sure that emang bener nggak sih gitu ya apa yang udah dituangkan di prototype ini tuh bisa diterima dengan baik, bagaimana interaksi user kita terhadap desain yang kita sudah miliki gitu ya, apakah mereka tersendat misalnya menggunakan di part tertentu gitu, and then why, dan gimana caranya kita bisa mengimprove itu supaya pengalamannya bisa lebih smooth lagi, bisa lebih seamless lagi gitu ya. Jadi kalau bicara dari kacamata atau payung besarnya gitu ya, UX researcher itu ada di garda
depan sama garda belakang. Kita jagain nih ya, gitu, jagain produknya supaya di awal memang fundamentalnya sudah tercipta, dan di akhir pun juga kita jaga supaya memang sesuai dengan apa yang user kita butuhkan, gitu ya. Beda halnya dengan UX designers. Nah, kalau UX designers ini tanggung jawab di semuanya, gitu ya. Ya empathize, ya define, ya ideate, gitu ya. Mengelaborasi lagi ide-ide yang sudah didapatkan dari hasil research, gitu, untuk kemudian dituangkan di dalam bentuk prototipe, dan tanggung jawab juga di testingnya. Tambah beda lagi dengan UX writer nih, teman-teman. Jadi kalau UX writer memang secara spesifik di prototype, gitu ya, tanggung jawabnya, karena ketika kita tes prototype bukan cuma desainnya doang yang dites, tapi kalimat-kalimatnya, gitu ya, kata per kata itu juga ikutan dites supaya kita bisa benar-benar memahami whether or not user kita tuh paham nggak sih, gitu ya, paham nggak sih sama kata-katanya, maksud dari apa yang sebenarnya kita mau sampaikan dan sebagainya, gitu. Dan sebetulnya UX writer pun juga dalam tanda kutip ngejagain nih sampai pada akhirnya produk kita, aplikasi kita rilis, gitu ya, apakah memang UX copywriting-nya, gitu ya, copywriting yang sudah di planningkan sedemikian rupa itu benar-benar diwujud nyatakan dalam bentuk nyatanya atau enggak, gitu. Jadi start dari prototipe kemudian dikawal sampai pada akhirnya perilisan produknya itu sendiri, gitu ya. Jadi again, kalau misalnya UX researcher itu garda depan dan garda belakang, beda dengan UX writer dan UX designers dalam hal ini, gitu ya. Nah, kita udah bicara soal payung besarnya nih, teman-teman. Sekarang kita mau coba lebih lanjut ngomongin soal day-to-day work-nya UX researcher, gitu. Ini adalah rangkuman dari day-to-day work-nya researcher, mulai dari discussion sampai melakukan research-nya, analisis data, dan measure the impact. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari yang discuss with stakeholders. Nah, jadi saya punya analogi sederhana kayak gini, teman-teman. Dulu kalau kita mau ujian, kita pasti belajar, ya, supaya at least kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ujiannya, gitu. Kita nggak ya bengang-bengong aja, gitu ya. At least kita tahu kita mau nulis apa, mau jawab apa di ujiannya, gitu. Jadi ibarat kata kita membekali diri dengan amunisi dulu, gitu ya, dalam hal ini ilmu, untuk pada akhirnya kita bisa lebih lebih terarah lah, gitu ya, kita mau ngapain dan sebagainya. Nah, sama dengan ketika kita mau melakukan research, gitu. Dengan kita ngobrol stakeholders, kita bisa mengisi diri kita dulu nih dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait apa aja. Pertama, what is the product? Nah, kita bisa tahu nih produk mana yang akan kita riset, gitu. Contoh, kalau misalnya saya ambil contoh ini ya, aplikasi yang paling gampang, Grab atau Gojek. Nah, mereka memang core bisnisnya adalah transportasi, gitu ya, baik itu ojek motor maupun mobil. Tapi mereka juga punya produk-produk lain kayak food delivery, gitu ya, GoFood, GrabFood. Kemudian kalau di Grab itu, seingat saya juga ada Grab Health, gitu ya, yang bisa kita dihubungkan dengan dokter untuk kita berkonsultasi dan sebagainya, gitu. Ada berbagai macam produk. Nah, kita harus tahu produk yang mana yang mau diriset supaya scope-nya memang dari awal sudah terkotak, gitu ya. Oke, kita mau spesifik ngomongin produk A, B, C, dan sebagainya, gitu. Sehingga nanti pun ketika kita menjalankan research nggak lari kemana-mana nih, gitu ya, bisa lebih fokus ke produk yang memang dituju, gitu. Kemudian who are the users of the product? Nah, ini juga penting untuk kita gali karena akan berpengaruh ke target partisipan yang nanti akan kita libatkan research-nya, gitu ya. Contoh, kalau misalkan tadi saya ambil cerita soal Grab, gitu ya. Pengguna GrabFood sama GrabBike sama apa tuh yang buat kurir, gitu ya, yang buat nganter barang, itu mungkin bisa beda-beda, gitu ya. Segmennya mungkin bisa beda-beda. Jadi it is very important juga ketika kita udah tahu produknya, kita coba gali lebih lanjut siapa aja sih penggunanya, gitu ya, based on data, gitu ya, mungkin
siapa aja sih penggunanya dan apakah kita mau menyasar pengguna dengan tipe seperti itu di research-nya atau enggak. Itu harus diomongin di awal. Kemudian what do you want to know and why? Of course, ini juga kita harus tahu. Karena ini akan berpengaruh ke objektif research yang akan kita jalankan. Objektif itu ibarat apa ya, kayak titik di mana kita harus capai itu, gitu. Titik yang di dalam perjalanannya pokoknya gimana caranya kita harus bisa mencapai itu, bisa memenuhi itu, gitu. Kalau misalkan enggak, ya buat apa, gitu. Kalau misalkan nggak jelas juga akan nantinya dipakai buat apa, ya ngapain juga, gitu kan. Jadi perlu di-clarify dulu dari awal bahwa hal yang mau diketahui apa dan kenapa, pengaruhnya apa dengan produknya. Kalau misalkan research ini nggak dijalankan, emang apa yang terjadi, urgensinya apa dan sebagainya, gitu ya. Kemudian when do you need the results? Nah, ini juga penting karena tidak jarang ada orang-orang yang misalnya request research sekarang pengen jadinya besok. Halo, ini bukan project Loro Jonggrang ya, yang dalam semalam langsung jadi candi besar gitu. Ini project research dan kita hanya manusia ya, yang tangannya cuma 2, matanya cuma 2, mulutnya cuma 1 gitu. Jadi perlu di-clarify dulu timeline-nya dari awal, ekspektasinya seperti apa, perlu di-deliver-nya kapan, stakeholders butuhnya apa, mungkin mereka punya timeline sendiri gitu ya terkait dengan timeline untuk research, product release dan sebagainya. Nah, kita coba cocokkan dengan timeline yang mereka gitu, sehingga dari awal pun juga udah on the same page gitu. Enggak nanti ujung-ujungnya kayak tiba-tiba berubah timeline-nya, waduh kita jadi buru-buru nih, malah takutnya nggak maksimal hasilnya gitu ya. Kemudian what will you do with the research results? Ini mirip-mirip sama yang tadi saya ceritain gitu ya. Of course ketika kita melakukan research kita pengen bahwa insight-nya itu diaplikasikan dong gitu ya. Impactful juga gitu. Karena research itu bukan satu hal yang terus terang bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya. Perlu pengorbanan dari sisi jiwa, raga, lebay banget, dari sisi waktu, tenaga, pemikiran gitu ya. Jadi butuh di-clarify juga supaya nantinya kita punya bayangan juga gitu akan digunakan untuk apa hasilnya gitu kan. Dan what do you know now? Agak 11-12 nih sama yang what do you want to know. Kalau what do you want to know tuh kayak di future-nya gitu ya, di masa depan, apa sih yang mau lo ketahui lewat research ini. Tapi kalau what do you know now, ini bisa kita jadikan basis untuk pada akhirnya kita bikin research plan-nya gitu ya, sehingga bisa jadi ibaratnya navigator gitu ya, supaya kita bisa lebih tajam lagi, lebih straightforward lagi untuk menentukan, oh oke, ternyata ini yang mau kita cari, ini yang mau kita tuju gitu ya. So itu tadi topik yang perlu didiskusikan di awal, diobrolin di awal sama stakeholders. Setelah kita ngobrol nih sama stakeholders, it's time for us to develop research plan. Nah, namun research plan ini tidak langsung dibuat begitu saja karena penting juga bagi kita untuk tahu macam-macam metode research nih, teman-teman, gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman udah hatam lah semuanya, saya percaya gitu ya, dari zaman sekolah mungkin udah belajar soal ini. Jadi di UX research ini ada pembagian payung besar, ada quantitative methods, ada qualitative methods, di mana kuantitatif itu pendekatannya sesuai dengan namanya gitu ya, lebih kepada kuantifikasi, angka-angka, bigger sample dan sebagainya. Sementara kalau qualitative methods ini lebih kepada mengejar kedalaman insight-nya, sifatnya lebih eksploratif dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dijabarkan, ini beberapa contoh aja nih teman-teman dari metode-metode di UX research gitu ya. Untuk kualitatif ada in-depth interview, FGD dan sebagainya. Kuantitatif itu yang paling common adalah survei, dan ada juga desk research. Nah, desk research ini tadi kita belum sempat cerita ya di awal. Jadi desk research ini simpelnya adalah kita membandingkan diri kita dengan kompetitor gitu ya, supaya kita tahu strength dan weaknesses dari masing-masing pihak itu apa, termasuk diri kita, untuk pada akhirnya kita bisa menavigate gitu ya ke depannya, kita tuh mau bikin apa sih gitu ya, untuk kita tahu bahwa posisi kita tuh sekarang di sini loh gitu ya, posisi kita sekarang di sini, dan
in the future kita mau ngapain, kita mau nyiptain apa dan sebagainya, gitu ya. Ini sebenarnya udah biasa dilakukan. Saya yakin teman-teman juga udah biasa lakukan sih di kehidupan sehari-hari gitu. Namanya aja fancy gitu kan, desk research, competitive analysis. Tapi sebenarnya ini tuh very common even in our daily life gitu ya. Kayak misalnya saya cewek nih, saya kan kalau cewek biasa lah ya, sukanya beli lipstick, haha, menambah koleksi lipstick. Jadi biasanya kalau saya beli lipstick, saya akan membandingkan warnanya dulu gitu ya, apakah warnanya, even warna pink aja tuh bisa beda-beda. Ini kalau laki-laki mungkin agak heran ya dengan cerita saya, karena itu pergumulan saya kalau misalkan mau milih lipstick. Warna pink aja itu tuh tone-nya bisa beda-beda, teman-teman gitu ya. Jadi kita banding-bandingin dulu dari merek A, B, C, ini warna pinknya yang paling cakep yang mana ya gitu. Terus dari segi harga, nah tentu saya cari yang paling cuan ya gitu, yang kira-kira kualitasnya bagus tapi nggak terlalu mahal gitu. Nah itu sebenarnya udah merupakan perwujudan dari competitive analysis, desk research gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah tapi di sini karena waktu kita terbatas nih teman-teman, kita akan bahas cuma beberapa aja, karena kalau kita bahas semua bisa sampai minggu depan kita webinarnya ya, nggak selesai-selesai, agak capek juga nih kita webinar seminggu ya. Kita bahas dari yang pertama, usability testing. Tentu saya yakin teman-teman udah cukup familiar ya dengan nama usability testing ini. Jadi kalau kita bicara soal purpose-nya usability testing, sebenarnya untuk menggather feedback gitu ya, masukan, saran, kritik dari user kita gitu ya terhadap desain yang memang sudah kita buat gitu, dalam hal ini prototype. Nah, bisa juga mengetes yang namanya desain yang sudah live gitu ya, tapi itu mungkin masuknya lebih kepada evaluation gitu ya, evaluation setelah live untuk kemudian kita lakukan improvement gitu. Approach-nya biasanya one on one gitu ya, jadi misalnya saya sebagai fasilitatornya gitu ya, terus nanti saya berhadapan dengan satu user aja gitu ya, durasinya sekitar 1 sampai 1,5 jam per sesi. Oke. Kemudian kalau most often use-nya, again tadi yang sudah saya sebutkan, biasanya kalau misalkan kita ngetes desain gitu ya, kita nanti siapkan beberapa skenario untuk pada akhirnya si user bisa memposisikan dirinya gitu ya ketika berada di situasi tersebut, apa yang akan dia lakukan, bagaimana berinteraksi dengan produknya dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang namanya in-depth interview. Nah, in-depth interview ini agak mirip dengan usability testing dari segi approach gitu ya, karena sama-sama one on one session, terus durasinya juga typically 1 sampai 1,5 jam gitu, tapi purpose dan most often use-nya nih agak beda nih, situasinya agak beda. Kalau purpose-nya in-depth interview ini untuk sesuatu yang dimana kita pengen tahu lebih dalam gitu ya, kita sifatnya mau eksplorasi supaya kita memahami betul bagaimana kebiasaannya user misalnya, atau misalnya ya bagaimana caranya si user melakukan sesuatu di kesehariannya gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah kalau misalnya kita mau nge-research soal fintech gitu ya. Fintech kan sekarang lagi happening banget gitu ya, soal investasi terutama. Kita mungkin mau tahu gitu ya kebiasaan user kita ketika berinvestasi itu seperti apa dan sebagainya, which is it's quite personal gitu ya. Kalau misalkan kita bawa ke diskusi grup yang gede itu kayaknya akan agak gimana gitu ya, mungkin usernya pun juga enggan untuk membuka dalam tanda kutip rahasia dapurnya gitu. Jadi untuk topik-topik yang cukup personal dan sensitif, in-depth interview bisa digunakan gitu. Dan yang ketiga ini adalah survei. Ini juga saya yakin teman-teman udah familiar gitu ya dengan survei. Jadi biasanya kalau di UX Research yang paling common itu adalah online survei gitu ya, di mana kita bikin surveinya entah di Google Form atau SurveyMonkey dan tools lain, and then kita distribute ke target partisipan yang kita mau sasar gitu ya. Biasanya memang untuk hal-hal yang kita butuh larger sample gitu ya, misalnya kita mau tahu let's say bagaimana awareness orang terhadap produk A, B, C dan sebagainya misalnya gitu ya, and then nanti mereka bisa pilih opsi-opsinya gitu. Nah, that kind of
question yang mungkin bisa di-cover di survei gitu. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dengan metode-metode yang ada di UX research. Nah, setelah kita tahu nih, oh metode-metodenya seperti ini, barulah kita bikin research plan-nya gitu. Jadi pertama kita bisa tulis dulu title. Ini kesannya kayak ya lah title doang gitu ya, tapi it's really important juga for us to memformulasikan gitu ya, supaya ketika stakeholders misalnya baca research plan-nya dari title-nya aja tuh udah tahu bahwa oh research-nya soal ini, metodenya soal ini gitu ya. Jadi untuk title sendiri sebisa mungkin dikombinasikan gitu ya, antara topiknya apa dan metodenya apa gitu ya. Jadi again tanpa keseluruhan baca research plan yang mungkin agak panjang gitu ya, orang udah bisa nge-grab maksudnya bahwa oh oke, gitu ya. Kemudian background. Nah, ini juga penting supaya setiap orang yang baca itu juga bisa mendapatkan konteksnya, kenapa kenapa research ini harus dijalankan, emang apa sih yang terjadi di belakang layar gitu kan, sampai pada akhirnya butuh research ini gitu. Jadi dijelasin aja, nggak usah panjang-panjang, kayak paling maksimal tuh 5 paragraf aja tuh udah cukup, yang penting udah bisa ngasih gambaran gitu ya, ngasih konteks ke si pembaca. Oke, kemudian ada goals. Nah, ini goals nih yang tadi saya sebut sebagai objektif. Of course, perlu ditulis gitu ya, supaya ketahuan nih, ini research-nya mau mencapai hal apa sih gitu. Karena pada akhirnya goals ini tuh ibaratnya jadi patokan gitu ya untuk research questions-nya, untuk metodologinya, untuk juga elaborasi soal partisipan yang mau ditarget seperti apa dan sebagainya. So, dibuat singkat aja, 1 kalimat juga cukup, nggak masalah. Kalau misalkan 1 kalimat ngerasanya kayak kurang kurang nyambung satu sama lain, monggo dijadikan poin-poin, tapi usahakan tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak supaya memang fokus dan tidak melebar kemana-mana. Oke. Kemudian research questions. Nah, ini payung besarnya aja teman-teman ditulis di sini. Jadi misalnya kalau tadi kan kita mau meresearch soal bagaimana user melakukan data entry lewat XYZ phone, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tulis beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa menjawab goals-nya, gitu ya. Kalau dalam hal ini kita pengen tahu bagaimana sih caranya orang enter data lewat XYZ phone. Nah, kita jadikan poin pertama pertanyaan 1. Kemudian pertanyaan kedua, gimana sih caranya mereka pada akhirnya bisa mempelajari gitu ya, sampai pada akhirnya bisa sendiri gitu untuk entry data lewat XYZ phone dan sebagainya gitu. Payung besarnya aja. Karena nanti untuk detailed question-nya itu akan beda dokumen nih. Ikannya Mas Nur. Oke, kemudian metodologi. Nah, ini juga penting supaya memberikan gambaran nih untuk orang yang membaca research plan kita, supaya mereka paham, oke, ketika metodenya seperti ini, data collection-nya akan makan waktu berapa lama, let's say. Kemudian gimana ekspektasinya terkait dengan deliverable result-nya misalnya. Jadi perlu juga dipaparkan di sini metodenya apa, seberapa lama akan dijalankan, terutama untuk proses data collection-nya, dan kira-kira akan bagaimana perjalanannya gitu ya, data collection itu akan seperti apa. Kemudian participants. Nah, ini elaborasi dari target user kita gitu ya. Again, yang tadi saya sempat singgung di awal. Mungkin pengguna GrabFood, pengguna GrabBike, GrabCar even itu beda-beda gitu ya. Jadi perlu dispesifikan gitu ya, berdasarkan dengan objektif research-nya, supaya ketika kita melakukan rekrutmen user gitu ya, itu akan terarah gitu, karena patokan kita cuma satu, ya ini aja gitu ya, patokan kita elaborasi soal target partisipan ini aja, nggak kemana-mana gitu. So dielaborasikan sedemikian rupa supaya jelas gitu ya, oh oke, ternyata target partisipan kita tuh yang kayak gini loh gitu. Dan schedule. Nah, ini penting. Jadi
tadi di awal saya sempat cerita bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana ketika stakeholders merequest research, mereka pikir research ini bisa berlangsung dengan 1 malam gitu ya, seperti Loro Jonggrang tadi. Padahal tidak semudah itu, Fergusto, halo gitu ya. Jadi perlu di state nih di awal gitu bahwa recruiting-nya itu tanggal berapa, kemudian study dia atau data collection-nya kapan, dan expected delivery-nya itu kapan. Sehingga ketika ada case-case seperti itu gitu ya, case-case misalnya di tengah jalan, Karin, boleh nggak research-nya di deliver report-nya di lusa, padahal secara kesepakatan di awal tuh kita mau delivernya minggu depan. Gitu. Itu kan beda jauh banget dong, kayak antara lusa sama minggu depan. Nah, kita bisa balik lagi ke sini gitu ya, balik lagi ke schedule yang kita udah sepakati di awal gitu, bahwa kan janjinya minggu depan, nggak bisa sih, soalnya gue butuh waktu, karena data collection-nya baru selesai tanggal sekian dan sebagainya gitu. Jadi kita punya ibaratnya senjata juga lah untuk negosiasi soal timeline, semisal ada case-case di mana tiba-tiba berubah di tengah jalan dan sebagainya gitu. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan how to develop research plan. Selanjutnya, saya mau ngasih PR, nggak ngasih PR sih, kalau PR dikerjain di rumah ya, selama beberapa waktu. Nah, kita praktis dulu nih, teman-teman, nggak perlu lama-lama, 5 menit aja. Jadi, ceritanya di sini saya punya case. Saya punya case bahwa ada satu perusahaan e-commerce gitu ya yang mulai melebarkan sayapnya gitu ya dengan menambah fitur untuk membeli tiket pesawat, ya. Nah, tapi setelah dirilis selama 6 bulan gitu ya, kok yang make dikit ya, gitu. Jadi penasaran nih, gitu kan, kira-kira kenapa nih ya, kok yang make dikit, apa yang salah, apa yang terjadi di belakang layar yang kita mungkin tidak ketahui, gitu. Nah, sebagai peneliti, teman-teman diminta untuk pertama, tentukan tujuan risetnya apa, ya. Kemudian kedua, kira-kira mau menargetkan responden atau partisipan yang seperti apa untuk di risetin gitu ibaratnya ya. Dan yang ketiga adalah metode risetnya, kira-kira mau pakai metode apa. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, teman-teman. Boleh kalau misalkan mau coret-coretan dulu nih, saya udah menyiapkan bolpen dan sticky notes kecil di sini untuk coret-coretan gitu ya. Monggo kalau mau coret-coretan atau misalnya mau dipikirkan saja di dalam benaknya, monggo gitu. Kita coba nanti discuss bareng-bareng hasilnya gitu ya. 5 menit kita mulai dari sekarang. Saya sambil nyetel lagu ya asik, biar nggak sepi-sepi banget dan mudah-mudahan bisa menjadi peneman teman-teman mengerjakan tugasnya. Bentar saya play dulu, terus saya balik lagi ke sini. Can't take my eyes off me. You'll be like heaven. I wanna hold you so. That last long love that I got. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. I love you, baby.
Fire, and that one is you. No other will lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just want. Oke, timer saya sudah berbunyi, teman-teman. Berarti 5 menit sudah berlalu. Oke. Nah, adakah yang mau share gitu ya jawaban-jawabannya terhadap 3 pertanyaan ini? Monggo kalau mau share boleh langsung buka mic-nya aja gitu ya. Kemudian suarakan jawaban-jawabannya. Ini nggak ada ininya loh, nggak ada hadiahnya. Terus kenapa saya bilang? Nggak ada password-nya juga. Jadi langsung aja boleh. Nggak bisa pakai mic. Oh, nggak bisa pakai mic. Ada apa gerangan tuh? Maafin Niko. Sorry. Oh, memang diaktifkannya gitu ya, Mbak ya? Aduh, saya nggak pernah jadi host nih. Sekali-sekalinya jadi host ya sekarang ini. Coba. Saya pakai PC, nggak ada mic. Oh, begitu ceritanya. Oke, Mas Malvin Niko mungkin boleh di chat aja gitu ya, ditulis di chat aja. Tapi sambil menunggu Nanti aku nih, mungkin bacain ada ya. yang lain yang mau. Nanti kita bacain. Tapi sambil menunggu ada yang mau share nggak nih? Sambil menunggu Mas Malvin ngetik-ngetik gitu ya. Apakah saya tunjuk agar adrenalinnya lebih meningkat? Oke, saya coba lihat ya, dari daftar peserta ada 50 jiwa di sini, kita coba cari ya. Ngerjain saya ya, memang mohon maaf nih udah waktu harusnya santai, malah dikerjain gitu ya. Oke, boleh dengan Mas Randis Julian Pratama. Nah, mungkin boleh di-share nih, Mas, soal jawaban-jawabannya gitu ya, supaya kita bisa discuss juga nih. Sebelumnya saya baru pertama kali sih kayak tahu UX researcher, maaf ya Kak kalau salah. Nggak apa-apa, tenang-tenang. Kalau menurut saya tujuan utama itu kayak mengetahui sih dari permasalahan usernya dalam menggunakan fitur tersebut. Terus partisipannya bisa pengguna aplikasi tersebut atau bisa juga pengguna yang belum pernah memakai aplikasi tersebut. Kenapa tuh terpikir untuk kedua jurusan itu? Nah, biasanya
kalau pengguna baru itu tuh kita kayak mengambil first impression-nya dia dalam pertama kali memakai aplikasi tersebut. Jadi kita bisa tahu first impression mereka tuh seperti apa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Terus kalau yang pengguna aplikasi tersebut itu menurut saya pengguna yang udah memakai aplikasi tersebut kayak mereka sudah tahu apa yang mereka permasalahin dalam fitur tersebut atau aplikasi tersebut. Terus buat metodenya saya pakai usability testing. Oke, karena Kan usability testing itu kita mengetes desainnya kan. Jadi kita bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh partisipan tersebut gitu. Maaf kalau salah. Paham. Oke. Sip. Thank you Mas Randis. Bener nggak sih panggilannya? Saya manggil-manggil aja Mas. Iya betul. Ya. Oke, thank you banget. Ya, sama-sama. Nah, ini Mas Malvin Niko sudah mengetik jawabannya. Saya akan bacain untuk kita sama-sama ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, tujuan research-nya adalah mengetahui apakah user e-commerce mengenali fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Berarti specifically untuk fitur membeli tiket pesawatnya ya, gitu ya. Apakah aware atau tidak gitu. Kemudian targetnya adalah pengguna yang usianya 25-40 yang aktif bertransaksi selama 12 bulan terakhir. Berarti ini ya, active users ya, gitu ya, bisa kita simpulkan. Kemudian metodenya adalah survei. Oke, ini ditambahin lagi. Oh ini dengan Mas yang berbeda ya, dengan Mas Eric Geraldi. By the way, iya, saya nggak ngeliat. Thank you, Mas Malvin, untuk jawabannya. Nah, ada jawaban lain nih, teman-teman, dari teman kita, Mas Eric Geraldi. Tujuan utamanya adalah identify level of awareness. Nah, mirip dengan Mas Malvin tadi ya, berarti ya. Untuk fitur membeli tiket pesawat di aplikasi e-commerce. Kemudian, to understand barrier to use fitur membeli tiket pesawat. Oke. Pain points-nya juga dicari dari sini. Dan siapanya, ini juga mirip berarti ya dengan Mas Malvin tadi, active users dari e-commerce tersebut. Metodenya, ini menggabungkan 2 metode ya, ada survei dulu untuk awareness-nya dan in-depth interview atau IDI untuk understanding deeper gitu ya tentang barrier-nya dan pain points-nya dan mungkin trigger-nya juga ya untuk menggunakan aplikasi tersebut apa. Oke, thank you. Ada lagi nih dari teman kita Aulia Jus Rahma. Tujuannya ingin mengetahui penyebab fitur jarang sekali dipakai. Oke. Kemudian kelompok yang jadi target partisipannya adalah mix antara laki-laki dan perempuan, age-nya 25-60, kemudian punya interest traveling atau business trip gitu ya, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian metodenya adalah etnografi. Oke, thank you untuk Mas Eric Geraldi dan Mbak Aulia Jus Rahma. Satu lagi. Ada dari teman kita namanya Cece, lucu sekali namanya Cece ya. Oke, objektifnya untuk mengenali apakah fitur travel ada target, untuk mengetahui apakah fitur travel di target market e-commerce tersebut. Oke, jadi langsung mengerucut ya ke target marketnya. Kemudian siapanya adalah user yang sering memakai aplikasi dan metodenya adalah desk research dan kemudian survei. Oke, thank you Cece. Nah, teman-teman, saya cukup bangga nih ya, saya bukan cukup, malah bangga banget nih sama teman-teman karena tadi paling kita cuma ngebahas soal metode, soal develop research plan dan lain-lain itu paling cuma 5 menit gitu ya. Tapi dari penjelasan itu teman-teman udah dengan mahirnya gitu ya, bisa menentukan goal, bisa menentukan partisipan, bisa menentukan research, metode research-nya apa gitu, which is saya appreciate banget gitu. Thank you banget untuk teman-teman udah menyuarakan jawaban-jawabannya gitu ya, yang lain-lain yang belum menyuarakan saya percaya juga pasti jawabannya oke-oke banget gitu ya. Oke, kita coba lanjut dulu nih teman-teman. Jadi ceritanya kita udah bikin nih ya research plan kita sedemikian rupa gitu. Nah lanjut
kita akan conduct the research. Nah, ini adalah waktu-waktu yang paling menyenangkan sekaligus menegangkan gitu ya, karena data collection ini adalah waktu di mana kita akan mengorek-ngorek insights gitu ya, mencoba untuk meng-uncover jawaban dari pertanyaan yang kita coba petakan gitu ya di research plan kita. Oke, saya akan bahas terkait dengan kualitatif session dulu nih teman-teman. Kalau misalkan kita pakai let's say in-depth interview atau usability testing gitu ya, biasanya kita akan siapin detailed list of questions. Jadi kalau tadi di research plan itu kan ada payung besarnya nih gitu ya. Sekarang kita coba detailin lagi supaya kita at least punya pegangan gitu ya ketika kita interview. Mungkin akan ada rasa gugup dan sebagainya. Jadi untuk minimalisir gitu ya rasa gugup tersebut, mungkin akan agak gagap juga gitu, kita siapin detailed list of questions ini gitu. Biasanya interview guideline ini akan terdiri dari 4 bagian besar. Pertama, kita akan coba tanya dulu terkait identitasnya gitu ya. Walaupun kita udah punya pegangan data, mungkin kita tarik dari data analyst misalnya, tapi nggak apa-apa banget untuk tetap menyelipkan pertanyaan ini, karena sebetulnya selain untuk merecord data, ini juga penting untuk kita membangun hubungan dulu nih di awal sama usernya gitu, karena salah satu tantangan terbesar dari UX researcher adalah bisa membangun hubungan dengan si user dalam kurun waktu secepat-cepatnya, gitu ya. Kenapa hubungan itu penting? Supaya si usernya tuh lebih merasa leluasa gitu ya, merasa santai, enak untuk share apa yang jadi pengalamannya, apa yang jadi perspektifnya beliau gitu. Jadi participant identity itu typically akan ada di bagian awal, kemudian masuk ke general behavior. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau tadi kita ambil banyak contoh soal Gojek sama Grab gitu ya, aplikasi transportasi online lah ibaratnya gitu. Mungkin kita bisa tanya dulu kalau misalkan let's say bepergian itu biasanya pakai moda transportasi apa aja gitu ya. Saat-saat seperti apa aja mereka memilih let's say kereta dibandingkan dengan mobil, dibandingkan dengan moda transportasi online dan sebagainya gitu. Jadi kita kulik dulu nih untuk secara general gimana kebiasaannya mereka. Kemudian baru masuk ke primary topiknya. Kalau misalnya kita pengen tahu terkait dengan bagaimana cara berinteraksi dengan aplikasi gitu ya untuk mesen tiket pesawat, mungkin tadi kita ambil dari contoh case tadi kita. Ini adalah saatnya untuk menanyakan hal tersebut, gitu ya. Primary topic nih, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan diakhiri dengan closing. Nah, closing ini sebenarnya sesimpel kita ngomong makasih, gitu ya. Kita mungkin ada insentif untuk usernya, kita mungkin jelaskan juga terkait dengan bagaimana nanti insentif ini dikirimkan dan sebagainya gitu. Dan mungkin kita juga bisa tanya terkait dengan pendapat gitu, pendapat si user secara general terhadap aplikasi kita. Contoh tadi kan aplikasi e-commerce mungkin banyak fiturnya ya gitu ya, ada mungkin untuk belanja, untuk beli pulsa dan lain-lain gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu gitu ya mau menyatakan pendapatnya terkait produk-produk yang lain juga nggak masalah gitu, supaya ini lebih kepada impression sih gitu. Jadi di awal kita udah buka dengan impresi yang baik, dengan mencoba mengenal user tersebut lebih jauh. Di akhir pun juga kita berusaha untuk memberikan impresi yang baik juga gitu, bahwa oh ternyata saya didengarkan loh gitu, masukan-masukan saya bukan cuma terkait dengan topik research-nya, tapi in general juga masukan saya diterima, didengarkan dan sebagainya gitu. Jadi itu tadi 4 bagian besar dari interview guideline. Kalau misalnya kita dalam proses membuat interview guideline bingung gitu kan, kayak aduh gimana nih bikin kalimatnya, aduh bener nggak nih ya kayak gini, aduh gimana nih kalau misalkan nanti ditanyakan ke user apakah bisa menjawab objektif yang kita tentukan atau enggak. Nah, ada beberapa tipsnya, jangan khawatir. Jadi, yang pertama kita bisa usahakan menggunakan open-ended question, gitu ya. Open-ended itu yang seperti apa? Contoh, kita bisa lihat di layar, kalau misalnya responden kita adalah mahasiswa, gitu ya. Daripada kita menanyakan hal yang spesifik seperti, kamu ikut BEM nggak saat kuliah?
langsung ditembak kan agak kaget ya, ikut BEM apa enggak ya? Padahal ikutnya paduan suara, terus pencinta alam, fotografi dan lain-lain gitu. Nah, untuk supaya usernya bisa lebih leluasa cerita, kita bisa pakai kalimat, boleh nggak ceritain pengalaman Bapak Ibu atau pengalaman kakak gitu ya, Mbak Mas, dalam hal pengalaman organisasi gitu ya di kuliah. Nanti bisa cerita tuh banyak, oh saya ikut A, B, C dan sebagainya gitu. Jadi nggak ditembak dulu dari awal supaya nggak kaget dan pada akhirnya jawaban-jawaban yang lain itu nggak keluar gitu ya. Kemudian avoid leading question. Nah, again, kalau misalkan nembak dengan pertanyaan, kamu ikut BEM kan? Waduh, makin ketembak lagi gitu. Aduh, iya ikut deh gitu ya. Padahal enggak, padahal ikut yang lain gitu. Jadi coba pakai kalimat yang sedikit lebih netral gitu ya. Contohnya kayak, boleh tahu nggak pertimbangannya pada saat memilih UKM atau unit kegiatan mahasiswa itu apa aja sih gitu ya. Dan spesifik. Nah, jadi provide time frame-nya. Kalau misalkan tadi ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa salah satu kriteria partisipannya adalah aktif bertransaksi selama 12 bulan terakhir. Nah, spesifik yang dimaksud di sini adalah kayak tadi tuh, kita coba tanya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir kira-kira transaksi apa aja yang dilakukan gitu. Jadi si user pun ketika mendapat pertanyaan tersebut gitu ya, langsung berpikir, oh oke, 12 bulan terakhir apa aja gitu. Tidak ke 5 tahun terakhir, tidak ke 3 tahun terakhir, terlalu melebar, mungkin lupa juga gitu kan. Jadi be specific. Kalau memang mesti provide timeline-nya atau time frame-nya, di-provide gitu ya. Oke, kalau untuk survei ini very basic, saya yakin teman-teman udah melaksanakan ini baik dulu di sekolah, zaman sekolah maupun pas kuliah, even di kerjaan juga gitu ya. Survei itu kita buat dulu, pastinya dibuat berdasarkan objektifnya, terus dimasukin ke Google Form gitu ya, kemudian dicek apakah logiknya benar apa enggak, terus didistribusi, baru nanti dianalisa datanya. Itu very basic gitu ya, itu saya yakin semua kita udah melakukannya. Tapi yang saya mau share di sini adalah terkait dengan bagaimana memframe survey questions-nya itu sendiri. Gitu. Yang pertama, usahakan untuk menggunakan close-ended questions. Kenapa? Beda dengan approach yang in-depth interview. Jadi in-depth interview itu memang hakikatnya untuk eksplorasi, gitu ya, untuk mengeksplor, menemukan reason behind dari sesuatu yang dikerjakan dan sebagainya gitu. Sementara kalau survey questions ini karena kuantifikasi gitu ya. Jadi misalnya ada 1.000 orang yang jawab survei kita. Banyak banget dong kalau misalnya semuanya open-ended questions, mereka bisa mengelaborasi apapun yang mereka mau gitu. Akan menjadi pain buat kita sendiri juga gitu untuk mengolah satu-satu jawabannya gitu ya. Jadi close-ended questions supaya pertama memang lebih memudahkan untuk olah datanya gitu ya, dan kemudian juga semua responden bisa mendapat perlakuan yang sama karena dihadapkan dengan opsi-opsi jawaban yang sama gitu. Kemudian don't ask for two things at once. Nah, maksudnya gimana nih? Contoh, kita mau nanya soal penggunaan aplikasi transportasi online gitu ya. Terus kita tanyanya gini, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Grab dan Gojek? Nah, misalnya saya cuma pernah pakai Grab nih, tapi nggak pernah pakai Gojek. Ketika saya jawab ya, itu applies untuk dua-duanya kan, untuk Grab dan Gojek, which is akan membingungkan dari sisi respondennya maupun kitanya juga nih, researcher yang nanti akan mengolah datanya gitu. Jadi dipisah jadi dua aja. Pertama, kita coba tanya dulu soal Gojek gitu ya. Apakah Anda pernah menggunakan Gojek gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda pernah menggunakan Grab gitu. Jadi jawaban yang ada di pertanyaan tersebut exactly untuk satu atribut saja gitu, which is antara Grab atau Gojek aja gitu ya, biar nggak membingungkan. Kemudian avoid big words atau jargon, karena mungkin belum tentu semua orang bisa memahami. Contoh, aplikasi transportasi online itu sebenarnya bahasa fancy-nya itu adalah ride hailing app. Waduh,
apa tuh ride-hailing app gitu kan. Ketika dihadapkan dengan kata-kata seperti itu, mungkin nggak semua orang bisa memahami. Jadi kita coba terjemahkan ke bahasa yang lebih ramah gitu ya, yang lebih mudah dimengerti, kayak tadi aplikasi transportasi online gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang kita menjelaskan di surveinya maksudnya ini apa, pun dari sisi respondennya sekali baca langsung nangkep maksudnya apa. Dan provide konteks ketika kita mau ngetes desain atau feature atau apa gitu ya di surveinya gitu. Contoh kalau tadi kan juga di pas case tadi teman-teman ada yang bilang pengen pakai survei ya untuk mencari tahu terkait dengan penggunaan fitur pesan tiket pesawat di e-commerce. Nah, mungkin kita bisa provide konteksnya sesimpel kayak gini. Bayangkan jika Anda akan membeli tiket pesawat di aplikasi A, gitu misalnya. Ketika dihadapkan dengan halaman ini, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Contoh, gitu. Jadi kita nanti akan ada tampilan desainnya, kemudian nanti user langsung bisa mikir bahwa oke, kalau misalkan mau beli tiket pesawat, pertama kali gue harus ngapain apa dulu nih? Biasanya gue akan ngapain dan sebagainya, gitu ya. Jadi supaya nantinya jawabannya pun juga langsung terarah straightforward ke apa yang kita maksud, gitu. Itu tadi beberapa tips and trick gitu ya untuk mengconduct research. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk analisis datanya. Kita udah dapet nih ya kan insight-insightnya, banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai metode kualitatif nih teman-teman, kita bisa coba kumpulin dulu data-datanya tuh di sebuah penjabaran seperti ini gitu. Kalau saya biasanya saya pakai sticky notes teman-teman. Jadi saya tulis insight-nya di sticky notes gitu. Terus saya tempel-tempel di tembok. Tempel-tempel aja dulu semuanya nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti saya akan kelompokin gitu ya. Nanti saya lihat nih gitu kan dari sekian banyak sticky notes yang saya jembrengin gitu ya di tembok, mana nih yang punya kesamaan gitu ya, yang punya kesamaan saya gabungin satu-satu gitu ya. Nah, terus setelah digabungin bikin pengelompokannya, bikin benang merahnya dari kelompok A gitu ya. Kesimpulannya apa sih gitu. Dari kelompok B kesimpulannya apa gitu. Nah, setelah ada kesimpulan-kesimpulan dari masing-masing kelompok insight tersebut, barulah kita tarik benang merahnya untuk kita bisa bikin kalimat cantiknya ya, ibaratnya ya, kalimat cantik untuk menyampaikan insight-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau di sini kita lagi bicara soal kebiasaan belanja online gitu ya, dari youth and adult users dan middle age users gitu. Nah, ternyata ada perbedaan nih gitu ya. Ternyata kalau youth and adult users itu lebih open terhadap online shopping karena segi practicality-nya. Sementara kalau middle age users ini lebih bisa dibilang tertutup gitu ya, karena takut terjadi sesuatu berhubungan dengan trust issue. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya untuk menarik benang merah, pada akhirnya kita bisa memformulate key takeaways yang kita akan tulis di report kita. Gitu. Kemudian, udah nih ceritanya, wow kita reportnya udah cakep banget nih gitu ya, key takeaways-nya udah banyak, insight-nya udah banyak yang mau disampaikan. Sekarang, waktunya untuk kita measure impact. Gitu. Jadi research itu tidak hanya berhenti sampai presentasi, gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa oke, report udah gue kirim lewat email, presentasi juga udah, selesai deh kerjaan gue, gitu. Nggak gitu juga, gitu ya. Nah, ingat nggak teman-teman di awal bahwa kita tuh kan misinya adalah humanize technology, gitu kan. Dari mana kita tahu apakah memang benar gitu ya teknologi itu sudah berhasil disesuaikan dengan kebutuhan user dan sebagainya, kalau misalkan kita nggak track gitu, kalau misalkan kita nggak melakukan follow up terhadap stakeholders kita gitu. Jadi it's very important setelah research itu selesai, even setelah berbulan-bulan research itu selesai gitu, karena kan mungkin pengaplikasiannya nggak langsung saat itu juga gitu kan, pengimplementasiannya mungkin akan tertunda karena satu dan lain hal. Jadi penting buat kita duduk bareng gitu ya untuk mengetahui
insight A, B, C dari research ini larinya kemana ya? Apa implementasinya dalam bentuk apa? Kalau misalkan nggak diimplementasikan, kenapa? Dan sebagainya gitu. Kita bisa meng-uncover itu gitu. Nah, caranya sebenarnya sesimpel dengan kita adain meeting aja gitu, meeting reguler, misalnya per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali atau even per sebulan sekali, ya juga nggak masalah gitu. Yang penting kita duduk bareng, kita discuss soal hasil dari research-nya itu larinya kemana aja gitu. Dan kalau misalnya mungkin kurang memungkinkan untuk kita duduk bareng secara reguler, kita bisa bikin survei kecil-kecilan gitu ya, kita bikin survei kecil-kecilan untuk kita menanyakan bahwa research insights dari project A gitu ya misalnya itu berguna untuk apa aja sih, seberapa bergunanya itu gitu ya, kita bisa tanya ke stakeholders kita lewat survei. Dan mungkin teman-teman punya cara-cara lain, cara-cara kreatif lain gitu ya untuk measure impact, monggo dipraktekkan gitu. Karena again, measure the impact ini satu hal yang kita harus lakukan juga supaya kita tahu, kita juga bisa ini ya, bisa introspeksi juga gitu kan, dari segi research mungkin apa yang kurang dan sebagainya, apa yang perlu diimprove dan sebagainya gitu. Okay, so that was prosesnya gitu ya, proses menjadi seorang UX researcher, day-to-day work-nya seperti itu, kurang lebih teman-teman gambarannya kayak gitu. Nah, materi saya udah habis, yeay, materinya udah habis. Tapi saya mau menutup presentasi saya dengan sebuah quote. Ini saya selalu share dimanapun saya bisa share, kemanapun saya bisa share. Intinya gini, kalau misalnya saat ini teman-teman mempunyai keraguan gitu ya, entah karena apapun itu, entah karena mungkin background pendidikan yang kurang align dengan UX research, pengalaman yang masih minim mungkin dan sebagainya gitu ya. Ayo kita dari hari ini mulai belajar untuk singkirkan satu-satu keraguan itu gitu, karena apapun background-nya, apapun kondisi kita saat ini gitu ya, mau kita background dari psikologi atau ekonomi sekalipun gitu ya, pada dasarnya semua orang tuh bisa melakukan research gitu. Semua orang bisa melakukan research. Modelnya sebenarnya cuma dua, teman-teman. Yang satu adalah apakah kita mau berpikir beyond gitu ya, out of the box, kita mau benar-benar berkontribusi gitu ya untuk membuat research yang baik. Dan yang kedua adalah apakah kita mau melakukan planning yang baik gitu, karena planning yang baik itu akan membuahkan hasil research yang baik juga gitu. Jadi once kita punya dua modal itu, apapun yang ada di belakang kita, background pendidikan kita, pengalaman kita yang minim dan sebagainya, itu nggak berarti apa-apa, teman-teman. Kita tetap bisa melakukan research gitu. Kita tetap bisa mengconduct research, even menghasilkan hasil research yang baik gitu. So selamat berproses gitu ya, selamat berproses, selamat belajar, semangat terus gitu, karena kita semua pasti bisa melakukan UX research. Oke. Thank you. Oke, Kak Karin, selanjutnya kita sesi Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan nih, udah masuk. Teman-teman yang masih mau nanya, bisa diajuin di link yang aku kasih tadi ya. Oke, yang pertama, apakah untuk menjadi seorang UX research harus ada software yang dikuasai? Basicnya dulu gitu ya, kalau kita bicara simple, teman menguasai Microsoft Office aja tuh udah cukup menurut saya gitu ya, karena survei gitu. Kita mau mengolah insight-nya dengan tadi sederhana, kita nulis aja, tulis di di sticky notes, kemudian report-nya kita bikin pakai Microsoft Word juga bisa gitu. Jadi sebenarnya untuk langkah awal sesimpel dengan Microsoft Office aja tuh udah bisa. Nanti kalau misalkan teman-teman mau pelan-pelan step up gitu ya, belajar software apa segala macam, monggo silahkan gitu. Oke.
Kak. Selanjutnya ada lagi nih. Apakah seorang UX researcher harus menganalisa data sendiri atau di dalam suatu project ada sebuah tim yang khusus untuk menganalisa data? Oke. Ini mungkin prakteknya akan beda-beda di setiap perusahaan. Dengar di teman saya gitu ya, dia kerja di sebuah perusahaan lain selain saya gitu ya, selain tempat saya bekerja. Kayak apa ya, tim analisnya gitu. Jadi yang conduct sessionnya ada satu tim, terus yang analisis itu nanti akan beda. Tapi lakukan end-to-end prosesnya gitu ya, dari planning sampai eksekusi sampai analisa itu semuanya dilakukan sendiri, sampai presentasi sampai tadi measure impact itu semuanya sendiri gitu. Jadi tergantung gimana kerjanya gitu ya. Oke, selanjutnya tools apa yang biasanya digunakan untuk data collection maupun analisis data oleh UX researcher? Oke, ini mungkin cerita dari pengalaman saya pribadi ya. Sebenarnya kalau untuk tools sendiri, terutama ini kan pandemic situation gitu ya, di mana yang tadinya mungkin serba tatap muka, semua sekarang dialihkan jadi digital, pun saya sebenarnya sampai saat ini masih WFH gitu. Kalau untuk kualitatif, kami akalin dengan cara sesimpel phone call gitu, video call gitu kan. Kemudian untuk ininya sendiri, untuk note-taking-nya sendiri, note-taking-nya itu sesimpel kami pakai Excel gitu. Jadi Google Sheet. Kalau kami di kantor pakainya Google Sheet. Jadi ditulis semuanya di situ gitu. Ada beberapa tools lain, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya saya lupa lagi. Jadi ada satu tools yang dimana dia bisa langsung nge-tag keyword-keyword dari kualitatif answer yang user berikan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah juga, any tool sebenarnya nggak masalah gitu, asalkan memang teman-teman ngerasa bahwa tools yang oke, karena dia kan bisa untuk ini ya, sticky notes dan segala macam gitu, daripada buang-buang kertas bisa juga lewat Miro. Ini yang kuantitatif, sebetulnya ada beberapa teman-teman saya di di tempat lain gitu yang sudah menggunakan tools lebih advance lagi gitu. Tapi again sebenarnya kalau pivot table aja gitu ya, itu sih untuk melakukan analisa data. Kurang lebih kayak gitu, Gem. Oke. Selanjutnya ya, Kak. Untuk apply jadi UX researcher, portfolio yang dibutuhkan seperti apa? Bisa diberi contoh, bedanya apa dengan portfolio UX design? Oke. Kalau UX design itu mungkin portfolionya lebih kepada eksplorasi ya, gitu. Kayak bagaimana suatu desain bisa diciptakan, perjalanannya itu kayak gimana gitu kan intinya. Nah, kalau UX researcher itu portfolionya lebih kepada sebenarnya tadi sih udah kita bahas juga gitu, bahwa perjalanan dari bagaimana research itu di plan sampai pada akhirnya research itu ada hasilnya gitu ya, ada insight-nya, itu sesuatu bentuk portfolio UX research yang biasanya dipakai gitu, digunakan dan dibikin gitu. Jadi ketika misalkan kita apply ke satu perusahaan nih gitu ya, kita lampirkan portfolio tersebut gitu ya, tentang bagaimana proses kita melakukan research dan sebagainya. Nanti baik dari sisi recruiter bisa punya gambaran gitu kan, ternyata proyeknya seberapa kompleks sih gitu ya, seberapa gede involvement-nya gitu ya, seberapa mungkin bagaimana cara menganalisa datanya sampai insight-nya keluar kayak gitu-gitu. Jadi intinya ini sih runutan antara dari research-nya di plan sampai pada akhirnya di Boleh lanjut, Mbak? Oke, sorry Kak.
Oke, selanjutnya ada apa yang membuat suatu research prosesnya atau hasilnya bisa disebut gagal? Oh, takut gagal. Baik. Pribadi ya. Ini mungkin teman-teman kalau punya pandangan beda mau kebutuhan perusahaan pada saat itu, gitu misalnya. Justru research yang kita udah lakukan sebelumnya itu kan bisa jadi baseline gitu kan untuk kita melakukan follow up research supaya nantinya bisa lebih koneksi saya terputus-putus. Saya ulang jawabannya apa gimana? Maaf ya. Oke. Saya ulang deh ya biar nggak nggak setengah-setengah nih pengertiannya. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi nggak ada research yang gagal, follow up aja gitu. Sometimes kita merasa bahwa aduh research gue insight-nya nggak sesuai nih dengan keadaan company sekarang karena company gue agile banget gitu, jalannya cepet banget. Sebenarnya research yang kita jalankan sebelumnya itu tuh bisa jadi baseline untuk follow up research yang selanjutnya gitu ya, bahwa menjadi clue juga gitu bagi kita bahwa kita harus nyasarnya A, B, C dan sebagainya gitu. Sebenarnya mungkin hasil research yang kita anggap gagal itu bisa berguna di masa depan gitu ya. Misalnya nanti stakeholders punya ide untuk bikin apa segala macam gitu ya. Oh, kita udah punya risetnya nih gitu. Bisa baca di reportnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang gagal sih. Cuma memang kalau aset dari objektifnya ya itu mungkin ada kemungkinan. Makanya tadi saya juga sempat cerita kan di presentasi saya bahwa sebisa mungkin tuh align dulu, ngobrol dulu sama stakeholders karena yang own the product gitu kan, dan mereka yang mungkin lebih tahu kebutuhannya apa gitu. Jadi ketika nge-planningnya pun sampai eksekusinya pun juga sebisa mungkin tuh align terus sama kebutuhannya company. Oke, nih selanjutnya ada lagi nih Kak. Gimana kita tahu kalau research yang kita buat itu valid? Research yang kita buat itu valid. Oke. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya data triangulation. Jadi intinya gini, mungkin akan ada yang meragukan ya, apalagi kalau misalkan kualitatif research kita cuma interview 5 orang. Orang mungkin skeptis gitu kayak, gimana 5 orang bisa menggambarkan populasi gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkombinasikan penemuan kita di research dengan data yang sudah ada. Tentu di sebuah perusahaan ada yang namanya data gitu kan, tim data analis yang mereka punya rangkuman data-data gitu dari setiap produk ketika digunakan oleh populasi. Gitu. Jadi kita coba match-kan gitu ya, apakah ada pattern yang sama misalnya. Kalaupun beda itu kira-kira kenapa dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satu caranya. Yang kedua adalah mungkin bisa didukung juga dengan kuantitatif. Kalau misalnya di kualitatif tadi kan sampelnya kecil nih gitu ya, terus kita mau lari ke bigger sample gitu, kita bisa conduct follow up research-nya dengan kuantitatif, itu bisa juga. Intinya menggabungkan beberapa data point gitu ya supaya semakin kuat terus indikasi gitu bahwa oh ternyata ini yang memang terjadi gitu di marketnya gitu. Oke, next ya Kak. Apakah UX research lebih cenderung di penelitian kuantitatif atau kualitatif? Mbak, boleh diulang nggak? Putus-putus? Sorry. Apakah UX research lebih cenderung di penelitian kuantitatif atau kualitatif? Oke. Again, tergantung perusahaannya. Ada beberapa perusahaan yang menspesifikan. Kayak yang saya tahu, ini mungkin saya tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi yang saya tahu kayak di Google, itu dispesifikan tuh kuantitatif UX researcher sama kualitatif UX researcher dipisah. Tapi ada juga beberapa perusahaan
untuk bisa menguasai kedua metode tersebut antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi tergantung objektif research-nya sih gitu. Jadi kalau misalkan objektifnya memang kira-kira cocok dengan kualitatif, ini untuk perusahaan yang memang mixed method ya. Kalau memang kira-kira lebih cocok untuk kualitatif karena sifatnya eksplorasi, ya kualitatif. Tapi kalau misalkan kayaknya kuantitatif lebih cocok, ya kuantitatif gitu sih kurang lebih. Oke, 2 lagi ya Kak nih. Halo Kak Karina, saya mau tanya, Yes. berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk conduct research hingga reporting? Oke. Gitu. Karena timeline itu di method aktifnya seberapa kompleks jumlah partisipan yang diinterview. Kalau case-nya kualitatif ya. Itu pun kuantitatif juga sebenarnya sama, seberapa kompleks objektifnya dan seberapa banyak hal yang mau di cover gitu. Kita pakai happy flow lah ya ibaratnya gitu, kayak case yang paling bahagia yang nggak neko-neko gitu. Misalnya kita menggunakan metode usability testing gitu ya dengan 5 orang. Planning itu bisa seminggu dikebut planning dengan rekrutmennya gitu ya. Itu bisa kemudian data-nya itu mungkin 2-3 findings-nya sampai kepada report-nya itu mungkin bisa seminggu. Itu happy flow again. Jadi satu proyek bisa 2-3 mingguan gitu. Tapi ya again balik lagi karena tiap research tiap proyek beda-beda kan gitu. Tapi ya itu gambaran kasarnya lah kurang lebih seperti itu. Nih Kak, boleh share sedikit portofolio yang pernah Kak Karin buat nggak? Oh wow. Terus terang nih, ini saya gamblang ya. Saya belum pernah bikin portfolio research, bener. Jadi dulu waktu apply jadi UX researcher pun tuh memang kebetulan dulu waktu kuliah saya tuh udah di bidang riset setahun gitu. Jadi itu salah satu bekal saya juga gitu. Dan di perusahaan yang saya apply itu memang mereka memberikan case study gitu ya, di mana kita diminta untuk membuat case study sedemikian rupa sesuai dengan pertanyaannya gitu ya, terus penilaiannya dari situ. Jadi sebenarnya sih saya pribadi belum punya portfolio gitu, tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bikin UX research portfolio, udah banyak banget sekarang source-nya teman-teman. Kalau misalkan cari di Medium kayak artikel yang mereka actually punya video dan mereka share gitu bagaimana. Nah mungkin boleh nggak gitu. Oke, ini last question ya Kak. Yep. Kak Karin pernah nggak merasa capek ketika melakukan research karena harus terus-menerus berempati pada orang atau user? Aduh, ternyata suara hati saya terdengar ya sampai ke sana ya. Pasti, saya masih manusia, saya bukan dewi ya atau dewa gitu. Pasti saya pernah ngerasa capek. Tapi kembali lagi ke motivasi saya awalnya jadi UX researcher itu apa? Jadi kalau boleh share sedikit teman-teman, saya tuh punya satu kayak di hidup saya gitu itu adalah bantu orang lain gitu. Saya nggak bisa jadi dokter karena saya nggak keterima di mana-mana gitu ya di jurusan kedokteran. Yang saya bisa lakukan adalah menjadi UX researcher gitu. Ketika saya ingat misi saya itu lagi gitu ya, bahwa oke, gue harus bantu orang nih. Gimana caranya, mau secapek apapun gue dengerin deh mereka ngomong gitu. Itu user itu pada akhirnya bisa terbantu dan pada akhirnya mereka say thank you ke beberapa kasih Mbak Karina, saya diimplementasikan.
itu biasa teman-teman, aneh banget. Jadi ketika saya ngerasa capek, saya coba Hai, mohon maaf terputus. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Ya, oke. Jadi menyimpulkan aja, ketika merasa capek, capek itu wajar, nggak usah ngerasa sedih kalau capek. Tapi back to basic-nya aja, apa sih hal-hal yang kita mau capek? Apa sih hal-hal yang lagi gitu. Jadi kurang lebih gambar. Oke. Kita sudah nggak, Kak? Tadi agak putus-putus deh. Yes, sudah. Oke, Sudah. terima Aduh, sorry ya. cukupkan aja ya sesi Q&A-nya. Kak Karin, terima kasih sudah hadir di workshop kita hari ini. Dan semua teman-teman juga, aku bilang terima kasih udah ngeluangin waktu pagi ini. Kak Karin, makasih juga buat ilmunya. Oke, sampai ketemu di event kita selanjutnya ya, teman-teman. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih.